Mana? Udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin hadirat ikhwan wa akhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kecintaan kepada Nabi bukanlah sebatas ucapan, bukan sebatas pengakuan, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya. Kata beliau, ayat ini adalah sebagai penilai atau hakim atas semua orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan kepada mereka, maka kedustaan mereka itu adalah dusta. Kedustaan mereka adalah bohong. Pengakuan mereka bahwasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fa innahu kadzibun fi da'wah. Dia itu kadzib, bohong di dalam pengakuannya bahwasanya dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka, kata beliau, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala ucapannya, segala keadaannya, segala perbuatannya, khususnya di dalam perkara agama. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan pertama bahwasanya cinta kepada Nabi itu harus mentaati Nabi. Sebagaimana dalam ayat, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Sebagai bukti kecintaan kepada Allah, dan cinta kepada Allah adalah
harus diikutkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadat kita la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah kita membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita yang disampaikan oleh Nabi, karena semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidaklah berucap dari hawa nafsu beliau. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian yang ketiga adalah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan, menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ya, beda dengan perintah. Sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan, karena semua larangan itu mustata'. Ini mampu semua ditinggalkan sebagaimana kita sudah jelaskan. Kemudian yang keempat adalah yaitu seseorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia tidak boleh beribadah kepada Allah sesuai dengan seleranya. Iya. Tapi harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau secara garis besar berarti tetap masuk dalam perkara yang pertama, tapi ini lebih dikhususkan dalam masalah ibadah. Iya. Inilah makna dari kalimat kita, syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iya. Yaitu ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa tasdiqu ma akhbar. Kemudian alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan dalam perkara kami, yaitu perkara agama, perkara din ini, maka ini menunjukkan bahwasanya bukan perkara dunia, tapi perkara agama, maka dia itu tertolak. Fahuwa raddun mardudun ala sahibihi. Iya, ditolak bagi pelakunya. Yani orang yang sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ditolak, tidak diterima. Orang yang haji tidak sesuai dengan manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima ibadahnya, ibadah hajinya. Ya, orang yang umroh dan lain sebagainya dari semua jenis ibadah. Dalam riwayat lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada pada agama kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu tertolak. Nah, maka dia ini tertolak. Maka sebagai orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah di dalam segala ibadahnya, tingkah lakunya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mengada-adakan. Ya. Dan jangan mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalam agama ini. Dengan kata lain, melakukan bid'ah. Ya. Sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mengadakan ibadahnya, bahkan seluruh perbuatannya tidak enak rasanya kalau tidak membuat perkara yang baru. Kayak tidak lezat, tidak sempurna kenikmatannya menurut dia, padahal itu adalah musibah yang besar.
Perkara dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah bid'ah. Iya. Iya. Bid'ah adalah bid'ah ahabbu ila iblis. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena bid'ah lah perkara inilah yang menyebabkan segalanya. Kesyirikan disebabkan karena apa? Bid'ah. Dosa dan kekufuran disebabkan karena bid'ah. Perkara-perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang mengaku beragama Islam, mengaku dia mengikuti agama ini, hendaklah mempelajari agamanya. Mana ibadah yang dituntunkan, mana yang tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak saudara-saudara kita yang dia itu umroh, haji, itu tawafnya alhamdulillah 7 kali. Sa'inya mereka 14 kali. Mengapa? Diajarkan oleh guru-gurunya atau mungkin pikiran dia sendiri. Kayaknya tidak sempurna kalau tidak seperti tawaf. Bagus kalau kan dimulai kalau sa'i itu tawaf itu dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad kan baru dihitung satu. Makanya ada yang sa'i dari Safa Marwah, nanti Safa sampai Safa baru dihitung 1 kali. Dan ada orang yang seperti itu. Itu karena ajaran gurunya, ajaran syekhnya, bimbingan syekhnya yang mengadakan bid'ah. Nabi tidak pernah sa'i seperti itu. Makanya ada jamaah umroh, dia tanya temannya, kenapa kita lama sekali? Maksudnya, niki selalu kamu kata sa'i, kata lepas lagi. Kita sudah semua selesai. Bagaimana sa'inya? Kalau saya dari Safa Marwah sampai Safa baru 1. Ya pantas 2 kali. Kita berarti 1 jam lalu kita selesai, kamu 2 jam. Demikianlah. Perkara-perkara bid'ah. Seperti masyarakat saudara-saudara kita yang tidak di atas sunnah, tidak mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia anggap zikir yang paling afdal itu adalah lafaz huwa saja. Hu. Ada orang yang tobat sampai kepada menyampaikan kepada Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dia menyampaikan suatu pengalamannya, suatu berzikir hanya huwa. Kata orang ini, ya Syekh, seandainya kita mendengar itu zikir bersama itu di balik tembok, maka kita dengar itu yang di balik tembok itu bukan manusia. Bukan manusia. Jadi yang berzikir itu di samping tembok itu kan tidak dilihat orangnya. Kata orang yang tobat ini, dari bid'ah zikir-zikir yang dia buat-buat ini, karena menurut dia zikir sempurna itu la ilaha illallah itu zikirnya orang awam. Zikirnya orang awam. Zikirnya orang yang paling tinggi adalah hanya huwa saja. Kan ada Allah. Kemudian paling tinggi huwa. Ini zikirnya seperti ini. Jadi dia sendiri menganggap bahwasanya bukan manusia yang berzikir kan, kalau bersama-sama apalagi tidak dilihat huwa sama-sama kan bagaikan anjing yang melolong. Makanya halusnya ini orang, dia bilang kepada Syekh seolah-olah bukan manusia yang kita dengar. Demikianlah sedang jamaah sekalian. Dan memang orang yang mengadakan bid'ah, ujung-ujungnya kita lihat naudzubillah. Mereka malah menyembah, beribadah kepada syekhnya yang dianggap wali pada tingkatan tertentu, yaitu tingkatannya sudah tidak waras. Sudah gila, katanya sudah sampai tingkatan khusus, sehingga syekhnya itu semakin gila semakin diibadahi. Dan ini sekarang ini di Indonesia waliyadzubillah, yang gila ini dua-duanya. Syekhnya gila, pengikutnya juga gila. Stres. Dan memang benar itu. Kata orang-orang, jangan kamu terlalu belajar agama, nanti kamu gila. Benarnya karena seperti ini modelnya. Dia memahami agama ini sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan seleranya. Kok ada orang semakin belajar agama, semakin pintar, semakin cerdas, kok tingkatannya gila? Apa kata orang-orang kafir di luar? Wah, jangan masuk Islam. Bahaya kalau belajar agama. Nanti ujungnya apa? Gila, coba lihat itu.
syekhnya, gurunya gila, itu dianggap baik. Iya. Tidak, masa itu dianggap baik? Yang tidak sholat sudah dianggap baik. Yang minum khamar katanya, yang minum itu bukan saya. Hakikatnya itu bukan lagi saya yang minum. Iya, demikianlah. Maka ini yang anehnya mereka ini yang mengajarkannya, wali'adzubillah. Kalau mereka tidak tobat, ujung-ujungnya juga dia senang kalau gila. Iya, senang kalau gila karena dia memfatwakannya seperti itu. Maka inilah pentingnya belajar mempelajari agama ini. Seseorang ya yang tidak mempelajari agamanya pasti terjerumusnya kepada sini. Perkara apa? Perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Yang mereka ini melontarkan syubhat kepada masyarakat, itu dakwah salaf, itu dakwah mereka ini Wahabi ini menurut mereka, ya. Itu ya semua bid'ah. Naik mobil bid'ah. Apalagi? HP bid'ah, ini pengeras suara ini bid'ah. Nah, pesawat bid'ah. Ya karena mereka membuat kerancuan. Coba dalam hadis apa? Man ahdatsa fi amrina hada yaitu fit din, di dalam agama. Iya. Apalagi dalam perkara ibadah, bukan dalam perkara dunia. Sarana dan prasarana tidak jadi masalah. Kita dari Indonesia, iya, mau ke Mekah, naik pesawat atau naik kapal laut, tidak masalah. Hanya kalau sampai di sana, mulai tawafnya, sa'inya, atau ya mikotnya dari mana, ya, urusan ibadah itu harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, mereka mengetahui perkara ini, tapi ingin menyesatkan umat dengan ajaran bid'ahnya. Naam, ajaran yang dibuat-buat di dalam perkara agama ini. Makanya mereka walaupun beribu-ribu kali menyatakan, ayo kita mencintai Nabi, kami adalah orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan acara seperti yang mereka adakan, apa, acara maulid, ya, bukti cinta kepada Nabi. Kok bukti cinta kepada Nabi? Menyembah Nabi, ya, beribadah kepada Nabi. Bahkan ikhwani fiddin, dijelaskan oleh para ulama-ulama, tidak ada nas yang qat'i, yang pasti, yang jelas, ya. Mungkin sudah pernah mendengar bahwasanya Nabi itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada nas yang jelas dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Berbeda pendapat para ulama sampai 7 atau 8, ya. Pendapat di kalangan para ulama kebanyakannya berpendapat 12 Rabiul Awal. Yang sabit, yang ada, yang sahih, Nabi itu meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, makanya para ulama berarti kalau mereka merayakan tanggal 12 Rabiul Awal berarti merayakan hari meninggalnya Nabi. Na'udzubillah. Jadi seolah-olah apa? Bergembira, bersenang-senang dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas sekali, kalau dia sampai benar-benar bergembira, senang dengan meninggalnya Nabi, maka mereka bisa ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iya. Maka ini ya perkara yang keempat. Nah, yang kelima adalah seorang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus buktikan di dalam perbuatannya, yaitu mencintai keluarga atau orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di antara yang dicintai oleh Nabi adalah ahlu bait, keluarganya. Nah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai apa-apa atau siapa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari keluarganya, dari sahabatnya, kaum muhajirin, naam, dan orang-orang Ansar. Demikian sebaliknya, yaitu membenci siapa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktikan dalam kehidupan. Nabi menjelaskan kebenciannya banyak. Mencintai orang, mencintai manusia, keluarganya, sahabatnya,
Ya, mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, saya memohon kepadamu mencintai kamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin, na'am, yuballighuni ila hubbik, dan mencintai amalan, perbuatan yang menyampaikan kami kepada kecintaan kepadamu ya Allah. Maka kita sebagai umat Islam yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mencintai siapa yang dicintai oleh Nabi, membenci siapa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka barang siapa ya yang mencintai ya yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka berarti ini adalah suatu yang salah. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, jangan benci yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dibenci oleh Nabi kita harus ya membencinya. Nah, maka ya ikhwan fillah, faman ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, ya, ahabba man yuhibbu. Ini kaidahnya. Jadi barang siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mencintai siapa yang dia cintai, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda ya dalam perkara ini bahwasanya ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan itu adalah mencintai al-ansar. Ya, mencintai kaum ansar. Wa ayatul munafik hubbul ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang ansar. Ya, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjemput kaum muhajirin. Naam, menjemput kaum muhajirin. Naam. Ya, demikian ya perkara yang lain. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang ini. Dalam riwayat, al-ansar itu la yuhibbuhum illa mu'min. Kata Nabi, orang-orang ansar tidak ada yang mencintainya kecuali orang mukmin. Nah, sebaliknya, wala yubghiduhu illa munafik. Tidak ada yang membenci orang-orang ansar kecuali orang munafik. Nah mereka ini yang mengaku cinta kepada Nabi seperti orang-orang Syiah. Iya. Bahkan mereka ya yang membesar-besarkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benci para sahabat. Naam. Membenci para sahabat, sebagian segelintir saja sahabat yang dia cintai. Ya. Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya yang menurut dia bahkan orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq dia benci, dia kafirkan. Aisyah, istri-istri Nabi, dia kafirkan. Waliyadu billah. Mana bukti bahwasanya mereka mencintai Nabi? Jelas sekali bahwasanya mereka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka ini ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbahum ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai ya mereka. Naam, ini barang siapa mencintai orang-orang Ansar, secara umum sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membenci mereka, ya, wa man abghadahum abghadahu Allah. Siapa yang membenci mereka adalah mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Naam, dalam ya Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Naam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, maka ini sedang jamaah sekalian bukti kecintaan kepada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, mencintai Nabi demikianlah. Iya, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Siapa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mencintai sahabat, mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mencintai orang-orang mukmin yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Demikian mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang senang dengan kemaksiatan, apalagi kesyirikan, apalagi kekufuran, maka pengakuannya cinta kepada Nabi itu adalah bohong. Itu adalah dusta. Walaupun dia sebut siang malam kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang lain lebih spesifik lagi disebutkan di antara kecintaan, tanda kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu mencintai Al-Qur'an. Iya. Mencintai Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Dan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi mencintai Al-Qur'an. Maka banyak kaum muslimin katanya mencintai Al-Qur'an, tapi mempelajarinya saja malas. Jangankan mempelajari tafsirnya, jangankan mempelajari maknanya, ya, mempelajari membacanya saja, ya. Banyak yang tidak serius mempelajari tajwidnya. Nah, dan sementara ya mempelajari Al-Qur'an ini, benar bacaan itu adalah wajib bagi seorang untuk mempelajarinya. Mana buktinya dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencintai Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau, tidak mencintai ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ya berhenti di apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Ya. Apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, sedang jamaah sekalian. Ya. Makanya dikatakan oleh Sahal bin Abdullah, ya. Beliau ini ya adalah Sahal bin Abdullah ibni Yunus ibni Isa ibni Abdullah ibni Rafi' at-Tusturi, ya. Itu beliau menyatakan bahwasanya alamatu hubbillahi hubbul Qur'an. Tanda cinta kepada Allah itu adalah mencintai Al-Qur'an. Ya. Tandanya orang itu mencintai Allah, dan kita sudah sebutkan di awal-awal pertemuan bahwasanya orang yang mencintai Allah itu harus mencintai Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kecintaan dia kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Alamatu hubbillahi hubbul Qur'an. Wa alamatu hubbil Qur'an hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanda orang itu mencintai Allah adalah mencintai Al-Qur'an. Dan tanda orang itu mencintai Al-Qur'an adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Dan tanda orang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak relevan, tidak menunjukkan bukti. Mencintai Nabi tapi benci kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benci kepada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan tentang Al-Qur'an, ditafsirkan oleh Nabi. Iya. Ya. Misalnya sedang jamaah sekalian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu istawa, berada di atas arsy. Ya. Dijelaskan oleh Nabi, ditafsirkan oleh Nabi tentang permasalahan ini. Ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Naam. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dia itu dapat kebaikan, yaitu surga. Wa ziyadah. Wa ziyadah itu adalah Nabi yang menafsirkannya. Apa itu ziyadah? Di dalam Al-Qur'an ini, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas arsy. Bukan ditakwil dengan istaula, Allah berkuasa atas arsy. Apa bedanya dengan berkuasa kepada langit dan bumi? Allah menguasai segala sesuatunya. Iya. Maka jelas sekali ini penyimpangan di dalam memahami Al-Qur'an. Nah, kemudian wa alamatu hubbis sunnah hubbil akhirah. Dan tanda
cinta kepada sunnah adalah mencintai akhirat. Naam, mencintai akhirat, negeri akhirat. Wa alamatu hubbil akhirah bughdud dunya. Dan tanda cinta kepada akhirat itu harus membenci dunia. Dalam artian di sini membenci dunia bukan tidak kita berbuat untuk dunia. Jangan sampai hati ini lebih mencintai dunia daripada akhirat. Makanya perkara-perkara di dunia ini. Ya, perkara-perkara di dunia ini sedang jamaah sekalian yang memalingkan dari zikrullah, ini adalah tentunya memalingkan dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum na'am wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak dan harta-harta kalian memalingkan dari zikrullah. Naam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian ya, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, di antara tanda ya kecintaan seseorang ya bahwasanya dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana kita sudah sebutkan, yaitu mencintai Al-Qur'an. Ya. Mencintai Al-Qur'an. Maka yang paling utama sedang jamaah sekalian adalah bukti bahwasanya kita mencintai Al-Quran adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, karena membaca Al-Quran itu ada dua. Membaca ya, yaitu ya dengan talafud, dengan membaca ya. Seperti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, kemudian Nabi mengikutinya. Seperti kita membaca. Ya, secara tajwid, qiraah, sesuai dengan apa? Ya, disebutkan oleh ya para ulama-ulama tajwid, baca dengan benar. Ya. Dan ini kita diwajibkan untuk mempelajari Al-Qur'an. Membaca yang kedua yang dimaksud adalah ya secara makna, yaitu mengamalkannya. Ya. Makanya orang yang dikatakan mengikuti Al-Qur'an dengan baik adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Dan ahli Al-Qur'an adalah mereka yang mengamalkan Al-Qur'an. Bukan orang yang sekedar menghafal saja. Tapi bukan berarti ini melemahkan ya diri kita untuk apa, sedang jamaah sekalian ya. Enggak usah menghafal Quran, yang penting amalkan, bukan. Ya. Karena di antara kecintaan kita berusaha menghafal Al-Qur'an. Anggaplah kita tidak bisa ya, belum mampu menghafal 30 juz, kita menghafal sesuai apa yang kita mampu. Nah, sesuai apa yang kita mampu dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka amalkan. Makanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Kita disuruh berlindung dari apa? Jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Siapa yang mereka telah diberi nikmat oleh Allah? Allah menafsirkan di dalam surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina ya. Maka mereka orang-orang yang bersama dengan siapa? Ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, ya, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berilmu. Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya orang-orang kaum mukminin, kaum muslimin, bahkan ulama-ulama ya yang menyerupai Yahudi, mereka ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang tidak mengamalkan ilmunya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kamu lupa dirimu sendiri? Dan ini ikhwani fiddin, akhwati fiddin, tidak hanya mengenai ulama. Jangan kita salah paham. Saya bukan ulama, kemudian melanggar juga.
Kita masing-masing punya orang yang kita nasihati, mungkin teman kita. Kadang kita nasihati, tapi kita sendiri tidak menjalankan nasihat itu. Iya. Maka amalkan. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan. Nah ini makanya ya terkadang Anda bertanya, Ustaz, si fulan itu kok sudah lebih 20 tahun ngaji sunnah. Ya. Tapi kok perbuatannya gitu-gitu aja. Nah, dosa maksudnya? Ya dosa-dosa juga. Ghibah juga. Bahkan dia yang paling hebat menceritakan itu ustaz di mana-mana, jeleknya itu ustaz. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menceritakan saja orang biasa bukan main, apalagi menggibai ustaz. Apalagi menggibai ulama. Syekh Shalih Fauzan dia gibai, dia jelekkan. Apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, apa itu si Ibnu Taimiyah? Inna lillahi. Enggak mau lagi sebut apa? Syekhul Islam. Iya, kan orang biasa kalau mengejek dia sebut itu si fulan, sampai ada anak kurang ajar sama bapaknya apa dia bilang itu si Denai, baik masih dia sebut Denai bapaknya. Ya, Pak Dengan, mohon maaf kalau ada yang namanya Denai. Kurang ajar. Disebut apa? Si. Kalau kita husnudzon, kita terjemahkan si itu menurut dia jelek. Kalau kita si apa? Syekhul Islam. Ya, tetap Syekhul Islam. Iya. Demikian sedang jamaah sekalian. Kenapa? Apa sebabnya? Belum diberi hidayah mengamalkan ilmunya. Nah, begitu-begitu saja amalannya. Terus apalagi begitu-begitu saja? Ya, gitu-gitu aja Ustaz. Bahasa Arabnya juga ya enggak pernah beres-beres katanya. Iya. Nah, yang dia ajak dulu belajar bahasa Arab sudah pintar sekarang, dia gitu-gitu aja. Iya. Nah, ini ya bukti bahwasanya ya baik kalau hanya seperti itu tidak sampai wajib. Nah, walaupun ada ulama yang mewajibkan mempelajari bahasa Arab wajib seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' As-Shiratal Mustaqim. Nah, ya, maka ini ikhwani fiddin yang paling terpenting dari segalanya semuanya ini adalah amalkan ilmu. Yang kesimpulannya hubbun Nabi ini satu, mengamalkan ilmu. Kan kita bahas dari awal. 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang terakhir ini, sampai yang sekarang ini semuanya intinya adalah ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikut kepada Nabi adalah apa? Menjalankan syariat. Menjalankan syariat. Menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kemudian ya, ini lagi yang disebutkan bahwasanya lebih spesifik lagi tanda kecintaan seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah secara umum membenci siapa yang dibenci oleh Allah, yang disebutkan sebelumnya ini lebih khusus lagi membenci siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, memusuhi siapa yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi siapa-siapa yang menentang sunnahnya dan membenci orang-orang yang mengadakan bid'ah di dalam agamanya. Naam. Nah, banyak orang kaum muslimin mengaku salafi tapi juga masih akur-akuran sama ahlul bid'ah. Allah benci ahlul bid'ah, dia masih peluk-pelukan. Naam. Masih juga bahkan sebahagian mereka mengaku cinta kepada Nabi, dia akidahnya misalnya ahlus sunnah, Allah di atas langit. Tapi masih ngisi pengajian sama ustadz misalnya yang mengatakan Allah di atas langit. Tidak boleh dakwah sama mereka. Jangan mencampur adukan antara al-haq dengan kebatilan. Naam. Nanti kita ngisi judulnya Allah fis sama. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah para salafus saleh. Nanti ustaz berikutnya mengajarkan akidah Asy'ariyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan Allah tidak di atas arsy. Dia selewengkan. Pokoknya apa nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bertentangan dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, dia takwil. Yang menurut mereka wajib kita takwilkan.
Maka demi Allah, mereka-mereka yang mengada-adakan bid'ah di dalam agama, ya, menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis sesuai dengan maunya ustadznya, sesuai dengan selera dia, bagaimanapun tinggi ilmunya, bagaimanapun tinggi kuat hafalan hadisnya, hafalan Qurannya, maka dia orang yang dusta dan bohong mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun pangkatnya, walaupun doktora, walaupun profesor, selesai kuliah di Jamiah Islamiyah. Mungkin ada yang bertanya, adakah yang kuliah dari Jamiah Islamiyah Ustaz menyimpang? Banyak. Nah, bahkan lebih banyak. Dia hanya ke sana apa? Hanya sekedar ambil apa? LC-nya. Padahal LC itu mungkin sebagian orang menerjemahkan LC itu lucu. Iya. Nah, sehingga semua orang bisa dapat apa? Gelar. Si fulan LC. Jangan dulu salah paham. Lucu itu. Iya. Nah, ataukah MA? Makassar asli. Medan asli. Demikian. Dan memang ada yang dipesan oleh gurunya sebelum kuliah di sana. Ingat, kamu hanya ambil saja gelarnya. Jangan sampai kau terpengaruh dengan Wahabi. Orang-orang sufi yang kuliah di sana, yang belajar di sana, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada teman kami menyampaikan selesai di Jamiah Islamic University of Madinah yang mengajarkan sunnah, mengajarkan akidah ahli sunnah, mengajarkan ilmu salafus saleh, tapi sampai di Afrika Selatan sana, wali'adzubillah. Apa yang diajarkan? Kesyirikan, kekufuran, beribadah kepada kuburan. Dan ada juga di sini di Indonesia. Mengajarkan tarekat Tijaniyah, tarekat menyembah kuburan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi dari apa yang ini kan. Nah, makanya di antara cinta seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membenci siapa yang dibenci Allah. Walaupun kebencian kita kepada mereka bukan berarti kita tidak mendoakannya, kita tetap doakan. Kalau bisa kita dakwai, punya ilmu yang mampu, kira-kira mampu mendakwai mereka, tapi ingat, hanya orang-orang yang kokoh, yang rasih ilmunya, yang bisa mendakwai ahlul bidah, seperti Ibnu Abbas mendakwai orang-orang khawarij, taubat 2000 atau 4000. Maka kalau mau berdebat dengan alasan mau mendakwai, ilmumu nanti seperti itu. Demikian, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Makanya, kita sebagai orang Islam, apapun pangkat kita, apapun gelar kita, buktikan, timbang kecintaan kita, jangan mencintai bid'ah, jangan mencintai perkara-perkara baru, jangan mencintai orang-orang yang mengadakan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, saling loyal, saling mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Naam. Maka ini ikhwani fiddin, akan tapi perlu dipahami ada juga kaidah al-wala wal bara. Jangan sampai keluarga kita berbuat syirik, barok, lepas diri. Tidak, tetap kita dakwai mereka. Apalagi keluarga. Apalagi bapak, apalagi orang tua, apalagi om kita. Kita benci perbuatannya, benci dirinya, melakukan apa? Kesyirikan. Nah, karena makna Islam adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Tapi dijelaskan oleh para ulama, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan tentang ayat ini, dan berlepas diri al-wala wal bara bukan berarti kita tidak mendakwai lagi mereka. Apalagi doakan diam-diam. Makanya tetap didoakan. Orang kafir saja kita doakan dapat hidayah. Bagaimana dengan orang Islam? Walaupun dia melakukan bid'ah, maka kita doakan mereka. Tapi jangan diumumkan doanya. Apalagi diposting, saya mendoakan. Orang salah paham nanti. Wih, dia mencintai si fulan, dia doakan. Tidak semua orang pemahamannya sama. Kita doakan, ya Allah beri hidayah siapapun juga yang sesat. Siapapun yang sesat. Bahkan orang kafir, selama dia masih hidup, kita doakan. Makanya orang kafir kalau berbuat baik,
boleh juga kita menjatakan apa? Jazakallah khairan. Ya, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Dan kebaikan paling utama adalah hidayah. Ya Allah, berilah hidayah mereka. Nah, berilah hidayah mereka. Yang tidak boleh kita doakan yang meninggal di atas kekafiran. Nah, kemudian ya terakhir sedang jamaah sekalian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu bukti kita cinta kepada Nabi itu adalah jangan hulu dan ekstrim kepada Nabi. Jangan terlalu mencintai Nabi sehingga melebihi ya hak Nabi SAW. Apa kata Nabi? La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Ya, qulu inni Abdullah wa Rasul. Jangan kamu memuji saya keterlaluan, berlebihan. Seperti orang Nasara memuji siapa? Isa ibn Maryam. Nah, Isa ibn Maryam. Sehingga dia apa pujiannya? Tuhan anak ya, anak Allah ya, anak Allah menurut mereka. Dia sembah, beri sifat uluhiyah. Dia ya apa namanya? Sembah Nabi Isa alaihi salam. Maka mereka ini kaum muslimin yang ekstrim mensikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi sampai memberikan sifat-sifat yang ya merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mendoakan ya. Bahkan banyak ya kalau disebutkan tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu sering menyebut, maka kita bersalawat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Naam, maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, apa yang kita bisa ya jelaskan sedikit tentang cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sebutkan juga kita mencintai Al-Quran, kita mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Al-Quran dan mencintai sunnah Nabi. Maka mari kita praktekkan semua, amalkan apa yang dijelaskan dan dijelaskan juga oleh para ulama kita, bahwasanya di antara tanda seseorang itu cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada sunnah Nabi yaitu mempelajari bahasa Al-Quran dan mempelajari bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui forum ini, melalui pengajian kita ini, kami memberi motivasi antum untuk mempelajari bahasa Arab. Kita mencintai Al-Quran, kita pelajari bahasanya. Kita mencintai hadis, mempelajari bahasa hadis supaya kita paham. Karena seorang tidak akan bisa paham Al-Quran dan hadis dengan benar kecuali mempelajari bahasa Arab. Naam. Kemudian ya jangan beralasan saya bukan ustaz. Ada ya, apa namanya syubhat yang mempelajari bahasa Arab itu ustaz saja. Naudzubillah. Salah malah kalau antum mau belajar bahasa Arab mau jadi ustaz. Nah, itu fenomena yang salah. Kemudian kenapa orang kaum muslimin secara umum berlomba-lomba mempelajari bahasa Inggris? Yang banyak kursus bahasa Inggris, mahal-mahal bayar. Nah, tapi mempelajari bahasa Arab kaum muslimin ini lemah semangatnya. Kenapa? Karena tendensi kebanyakan manusia adalah tendensi duniawi. Cinta dunia. Kalau pintar bahasa Inggris cepat dapat kerja. Nah, cepat dapat kerja. Dipanggil di mana-mana, bahkan di luar negeri. Nah, kalau bisa bahasa Arab dapat apa? Paling mengajar di pesantren. Naudzubillah, ini pola pikir yang salah. Kalau mengajar di pesantren, paling sih berapa sih gajinya? Naudzubillah. Nah, ini banyak pemahaman yang seperti itu yang keliru di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang belajar bahasa Arab niatnya mau jadi ustaz, malah terancam api neraka. Karena dia mau mendapatkan apa? Pangkat, kedudukan. Nah, maka salah orang yang belajar ilmu kemudian niatnya untuk jadi ustaz. Yang tidak belajar ilmu juga bisa jadi ustaz. Yang penting mengajar. Ustaz kan artinya pengajar. Nah, biar tidak bisa bahasa Arab. Yang penting berani, apalagi sekarang. Yang penting berani buka channel, buka ini, merasa berbangga dan lain sebagainya. Ya sudah, bisa jadi ustaz. Nah, maka ini kami nasihatkan diri kami dan ikhwah dan akhwat sekalian untuk mempelajari bahasa Al-Quran sebagai bukti bahwasanya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada dua pertemuan ini yang lalu dan sekarang ini. Kalau benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala,
Dan kalau ada yang keliru, ada yang salah, atau ada kata-kata saya yang kurang enak didengar, yang menyinggung, naam, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan Allah mengumpulkan kita di surganya yang paling tinggi di surga firdausnya. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.